مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. Itu ya, bab ke-8 ketemu ya. Bab ke-8 Karohah, babu karohatus syur. An Abdillah bin Malik bin Buhainah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Khususan muallif hadal kitab Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara-saudara, kita nyampe ke bab 8. Hadis dari Abdullah bin Malik bin Buhainah. Coba ya, kami kapan datang? Tadi malam. Tadi malam. Ngebis ya? Habis. Ngebis. Oke, silakan. An Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad uqimat Uqimatis shalah. وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاذ به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا. Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki sholat 2 rakaat, padahal iqamah telah dikumandangkan. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW berkata kepadanya, apakah kamu sholat subuh 4 rakaat? Apakah kamu sholat subuh 4 rakaat? Ini menandakan kalau sudah qomat dilarang sholat. Tidak ada sholat kalau sudah iqamah. Makanya kemudian Nabi memarahi orang tersebut. Kon sholat subuh tang rakaat. Gitu. Nah, jadi kalau sudah ada, ya, kecuali kita sudah dapat 1 rakaat. Setelah sunnah dapat 2
satu rakaat kok koma. Gimana? Dibatalkan atau diteruskan? Diteruskan. Karena tak boleh membatalkannya. Makanya kalau jadi petugas komat itu lihat-lihat dulu, kasihan. Ya, masih dapat satu rakaat sudah susu dikomati. Ya. Akhirnya bahasa Bondowosonya sol kaki sol. Susu. Ya, jadi dilihat dulu. Ya, yang kedua, yang bersangkutan itu usahakan kalau subuh ya jangan telat. Jangan sudah ya karena tidak 100% salahnya yang komat kan. Sudah kurang 3 menit dia masih usaha sholat, mesti air. Padahal Rasulullah itu mencontohi sholat subuh itu agak diakhirkan. Artinya apa? Adzan dari timer ya, kalau sekarang ya ada timernya, itu disunahkan diperpanjang. Kalau subuh itu timer itu disuruh panjangkan. Yang kedua, surat setelah Fatihah itu suratnya panjang. Kenapa? Takut jamaah itu masih baru bangun, takutnya antri jeding, takutnya ada yang masih BAB. Ya, jadi eman. Biar dia nututin qobliyah. Sebab qobliyah sebelum subuh itu khairun minat dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Yang kedua, kalau kita sholat sunnah qobliyah tas-subahi, ya ini perhatikan ini. Rakaat pertama sesudah Fatihah membaca alam Nasra. Rakaat kedua membaca alam Wahim, alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka barang siapa yang membaca dua alam ini, alam Nasra dan alam taro, qabla subhiyah, sebelum subuh, qabliyahnya itu loh, maka lam yusibhul musibah, ai musibatil alam. Dia akan diselamatkan oleh Allah, tidak akan terkena musibah, khususnya musibah alam. Jadi orang yang istiqomah sebelum subuh itu dia sholat sunnah qabliyah tas-subahi, sholat sunnahnya rakaat pertama alam Nasra sesudah Fatihah, alam Nasra rakaat kedua alam Taro sesudah Fatihah. Istiqomah begitu terus, lam yusibahul musibah, ai musibatul alam. Dia tidak akan terkena musibah, khususnya musibah alam. Dia dalam lindungan Allah. Dia selalu dilindungi oleh Allah. Diamalkan ya, diamalkan biar kita diselamatkan. Nah, adapun surat subuhnya itu dianjurkan yang panjang. Ya jangan panjang-panjang amat, al-oro ya amma yatasaalun, abasa wa tawalla. Yasin seperempat, kabeh. Ya ini memang disunahkan. Nah banyak orang kemudian di masyarakat itu ada yang salah paham. Kiainya dulu ngomong seperti begini ini, alam Nasra dan alam Taro. Nah jamaahnya, santrinya kerungon subuhe. Oh berarti kalau subuh rakaat pertama alam Nasra, rakaat kedua alam Taro.
wes istiqomah pakai itu berdasarkan atas pesannya gurunya. Padahal gurunya ngomong qabliyat as-subahnya. Paham ya? Jangan turun ini, kok salah paham. Nanti pulang ke kampung ngono bisa. Jadi yang alam nasroh dalam dan alam tarohnya itu qabliyat as-subahnya. Paham ya? Qabliyahnya bukan subuhnya. Subuhnya disunahkan panjang, disunahkan. Masa ada suatu masjid yang imamnya kalau subuh pancet orang itu dan suratnya pancet alam nasroh dan alam taroh. Ini mendolimi jamaah ini. Jamaahnya waduh tong-tongan dong. Ya, berangkat ke masjid. Ya Allah, kasihan, belum lagi yang antri cecing, anak itu cecingnya siji. Aduh, akhirnya begitu sampai di masjid sudah sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Sudah salaman mau pulang. Ya Allah, didolim, mendolimi jamaah. Makanya disunahkan mari adzan itu diisi dengan timernya yang panjang. Timernya panjang, diisi pujian dulu. Dulu di zaman Nabi itu ana sing pujian. Sayyidina Umar itu negor, usah. Ngono ya. Sing ditegur ngomong maneh. Ada orang yang lebih baik dari engkau mengatakan teruskan. Nah, ini Sayyidina Umar lihat. Ternyata orang tersebut Abu Hurairah. Abu Hurairah itu lebih senior, lebih banyak menghafal hadisnya. Jadi kiai di zaman Nabi itu hanya yang Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal itu da'inya. Ada ustadz muda juga yang penuh ilmu, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud itu kiainya. Kiai-kiai di zaman Nabi yang sering diutus untuk dakwah. Mu'adz bin Jabal, apa lagi? Sudirman, bukan. Di zaman Nabi. Jadi Mu'adz bin Jabal. Jadi banyak kiai-kiai di zaman Nabi itu yang sering diutus oleh Nabi untuk mewakili beliau berdakwah ke pelosok-pelosok, termasuk Abu Hurairah. Oke, bawahnya istihbab tahiyatul masjid bi rak'atain. Nabi silakan. Bab 9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah As-Salamiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar dulu ya. Wa annaha masyru'atun fi jami'il awqat. Bahwasanya tahiyah itu disyariatkan di setiap atau di semua waktu. Jadi bahwa tidak mengenal waktu haram. Ya, tahiyatul masjid itu tidak mengenal waktu haram. Misalnya habis asar rapat di masjid, dia datang, kemudian tahiyatul masjid dulu. Boleh tidak? Boleh, karena dia tidak mengenal waktu haram. Begitu juga kita datang ke masjid hari subuh, ya tahiyatul masjid dulu. Boleh. Oke, next. Abi Qatadah An Abi Qatadah As-Salamiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu
yarka raka'ataini qabla ayyajlisa. Dari Abu Qatadah As-Salami radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah ia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Fal yarka' raka'ataini qabla ayyajlisa. Hendaklah dia itu salat 2 rakaat sebelum dia duduk, sebelum duduk. Nah, sekarang begini, misalnya ada acara di masjid, acaranya sudah berjalan, kemudian kita baru masuk, sungkan biar tidak mengganggu orang sholat, ada penggantinya. Apa? La ilaha illallah wallah 3 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Mengganti tahiyatan. Tapi jangan tanya afdalnya ya. Kalau afdalnya ya tetap salat. Cuma sebagai pengganti ya, karena acara sudah mulai ya, kita sungkan. Misalnya seperti itu ya. Baik. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan ada barokah manfaat. Dulu dijawab dulu ya. Suaras dulu. Oke sampai bab 9 ya, nomor 9 sampai nomor 9. Mudah-mudahan barokah. Oke. Nanti benar. Akan datang Selasa depan nomor 10. Demikian. Ini kemana ya? Yang lain? Ada urusan kampus? Ada yang pramuka. Hari biasanya pramuka. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Kejepot kuna namira membeli syarafat an-nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.